Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Wingko Kelapa Gading yang berbahagia, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan taklim kita membahas kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, karya Syekh Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'an. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waj'al qabrahu rawdah min rawdatil jannah. Itulah adab kita kepada guru kita. Doakan kalau sudah meninggal, maka kita doakan semoga kuburnya Allah jadikan sebagai taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, alhamdulillah, monggo Ustazah boleh dibantu untuk dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, as-sadisu alla yarfa'a sawtahu zaidan ala qadri al-hajati wa la yufsiduhu qardan la yasudu ma'ahu kamalul fa'idati. Rawal khatibu fil jami'i 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Qala inna Allaha yuhibbu sawtal khafidha wa yubghidu sawtal rafi'a. Qala Abu Uthman Muhammad bin Syafi'i ma sami'tu abi yunadiru ahadan qattu farafa'a sawtahu. Qala al-Baihaqi arada wallahu a'lamu fawqa 'adatihi wal awla alla yujawiza sautuhu majlisahu wa la yuqassira an sima'il hadirina fa in hadara fihim thaqilus sam'i fala ba'sa bi'uluwi sautihi biqadri ma yasma'u. Hasbuk. Jazakillahu khaira wa barakallahu fiki wa barakallahu fi ilmiki, ja'alallahu hadal amali salih fi mizani hasanatik. Amin, Allahumma amin. Teman-teman, ibu-ibu yang berbahagia, hari ini insya Allah kita akan belajar tentang ketenangan dalam majelis ilmu. Ya, jadi agar majelis ilmu kita itu tenang, ada beberapa usaha ikhtiar yang bisa kita lakukan. Di antaranya, ibu-ibu, di dalam majelis ilmu, baik yang menyampaikan ataupun yang duduk di majelis ilmu hendaklah tidak meninggikan suara. Jadi majelis ilmu yang benar, yang tenang itu adalah majelis ilmu yang tidak ada suara gaduh gitu ya. Coba aja ibu-ibu datang ke majelis ilmu, di situ ada sound, ya sound horeg. Yang besar-besar itu namanya sound apa? Sound horeg. Oh. Terus di situ disetel apa? Disetel misalnya apalah, misalnya ya sebelum pengajian disetel dug gitu ya. Itu kira-kira datang ke pengajian tuh tenang napa mboten? Mboten, pulang-pulang telinganya sakit. Ya. Kenapa? Karena suaranya terlalu keras. Belum lagi nanti di situ ada tertawa-tertawa yang terbahak-bahak, subhanallah. Suara ya para hadirin yang terlalu keras, suara pembicara yang terlalu keras.
Bahkan bukan hanya terlalu keras, tapi di situ ada subhanallah perkataan-perkataan yang kurang terpuji. Adanya di situ ejekan-ejekan, adanya di situ misalnya bulian-bulian. Maka di situ bukan majlis ilmu yang menenangkan. Tapi majlis ilmu yang tenang adalah majlis ilmu yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama-ulama kita terdahulu. Ya, itu majlis ilmu yang tenang. Ya, tidak ada suara yang keras, semua hadirin tenang, ya. Tidak berbicara kecuali dipersilahkan oleh gurunya, silahkan kalau mau berbicara, ya. Semua hadirin tenang, tidak ada yang memotong pembicaraan sang guru, ya. Kalaupun ada sesi tanya jawab, baru dia berbicara ketika sudah dipersilahkan. Nah, itu akan menimbulkan majlis yang tenang. Tapi kalau di antara para hadirin ada kegaduhan di dalamnya, ya, kemudian ada saling melontarkan pendapat, gitu ya, maka yang ada kericuan di dalam majlis ilmu, dan itu bukan majlis ilmu yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, silakan dibuka ibu-ibu surat Luqman ayat 19. Surah Luqman ayat 19. Sudah dibuka surah Luqman ayat 19. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqsid fi masyika waghdud min sautik. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Apa kata Allah? Dan sederhanakanlah engkau dalam berjalan. Artinya Allah meminta kepada kita agar ketika jalan itu tenang, tidak berlenggak-lenggok, gitu ya, atau terburu-buru, tenang, ya. Walaupun teman-teman ada jalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tapi Rasulullah ketika berjalan dengan cepat, beliau tuh tenang. Nah, jadi cara jalan yang bagus itu cara jalannya Rasulullah SAW. Saya sudah pernah mencontohkan kemarin di TPQ Bunaya bagaimana cara Rasulullah SAW berjalan. Seperti beliau sedang menuruni sebuah turunan dan beliau berjalan dengan tegap. Ya, berarti apa? Ketika berjalan, berjalanlah dengan tenang. Waghdud min sautik, dan lembutkanlah suaramu. Subhanallah. Jikalau teman-teman, kita semuanya para akhwat sudah diberikan oleh Allah taufik untuk melembutkan suara, maka betapa senangnya suami-suami kita. Iya enggak ibu-ibu? Yang biasanya di rumah suka teriak-teriak, tiba-tiba apa? Lembut gitu ya. Tiba-tiba suaranya jadi mengecil, halus. Kira-kira satu rumah jadi pada bingung enggak? Kata anaknya, Bu kenapa? Katanya gitu ya. Kata suaminya, Masya Allah istriku gitu ya. Yang biasanya terdengar suaranya kencang, bedar gitu. Sekarang kok suaranya sampai halus gitu ya. Ya suamiku mau dibuatkan kopi gitu ya. Masya Allah. Misal contoh. Kira-kira ada nggak teman-teman yang begitu kepada suaminya? Ada. Ya. Sampai saya tuh pernah ya bertemu dengan salah satu panitia kajian. Beliau cerita ke saya, waktu mengantar saya pulang, beliau cerita, Ustazah Azizah, saya mau cerita, kata beliau. Iya boleh cerita silakan. Tapi ceritanya hikmahnya nggak ada, katanya. Oke, silakan. Kata ada hikmahnya nggak? Saya tanya dulu. Khawatir nanti kalau perempuan ceritanya malah gibah gitu. Iya, oke, silakan cerita. Kata beliau, Ustazah, saya tuh punya teman, kata beliau. Ya Allah Ustazah, akhwat, teman saya tuh bicaranya halus banget, katanya gitu. Terus saya tanya, kan beliau Masya Allah Allahumma barik, bicaranya rodo tinggi nadanya. Terus beliau tanya gitu ya, aku tuh pengen deh suaranya kayak kamu, gimana caranya? Ya belajar, kata temennya. Oh memang bisa belajar dari suara tinggi jadi volumenya jadi turun? Bisa, katanya. Subhanallah. Ada bukunya katanya. Jadi ternyata untuk menurunkan volume itu ibu-ibu, ada ilmunya. Betul. Subhanallah. Kita harus belajar kayak mana gitu kan? Biar apa? Biar kita bisa selembut Khadijah binti Khuwailid.
Masya Allah. Khadijah itu ibu-ibu diberikan oleh Allah rumah di dalam surga yang tidak bising. Kata para ulama, kenapa kok Khadijah dispesialkan oleh Allah diberikan rumah yang tidak bising? Subhanallah, ternyata Khadijah seumur hidupnya suaranya beliau tidak lebih keras daripada suaranya Rasulullah SAW. Ya Rabbi, mau tak jadikan PR apa mboten? Jangan mau nyoba sehari aja, mau nggak? Kursus dulu ya. Nanti kita cari ilmunya bareng-bareng ya Bu. Cara ya menurunkan volume suara gitu ya. Wabil khusus nanti kita pakai ilmu ini di hadapan suami kita. Subhanallah. Semoga Allah nanti berikan ilmunya suatu hari kelak. Ya amin. Atau saya undang Mbak Fulana itu untuk datang ke sini ya. Sharing gimana caranya. Katanya beliau bisa. Ya. Beliau bahkan bilang dulu tuh teman Ana tuh suaranya nggak kayak gini Ustazah. Ya. Apa bahasa Inggrisnya tuh soft spoken. Nah itu dia tuh. Ada ilmunya tuh Masya Allah. Ya. Setuju ibu-ibu kalau kita undang itu Mbak Fulana suruh ke sini? Boleh. Tapi nanti diamalkan ya. Diamalkan. Masya Allah, ternyata ada ilmunya. Semoga Allah lembutkan hati kita semuanya. Baik, jadi sekali lagi bahwa kaidah dalam berbicara, teman-teman, jikalau itu kita berbicara di depan mahram kita, baik kepada suami kita, kepada ayah ibu kita, kepada anak kita, kepada sesama wanita, maka kaidah dasarnya adalah suaranya tidak dikeraskan, tapi direndahkan. Maka dari itu yang namanya berdoa, berzikir ya, berzikir itu juga Allah suka dengan suara yang tidak lantang. Jadi zikir itu ketika kita pelan, Allah suka, gitu ya. Bahkan dulu ada para sahabat yang berzikir dengan kencang, dengan suara yang keras, ditegur oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, apakah kalian mengira bahwa Rabb kita itu asam, bahwa Rabb kita itu tuli, sehingga tidak mendengar kecuali suara kalian harus keras? Ya, ketika itu akhirnya para sahabat pun tidak pernah mengeraskan suaranya ketika berzikir. Ya, sama. Ketika kita berdoa, kita juga diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk yalih. Apa itu yalih? Yalih itu merengek, dan merengek itu kan nggak keras, suaranya lembut. Ya merengek, ya Allah, ya Rabbi gitu kan. Bukan ya Rabbi, bukan kan? Ya, bukan keras nadanya, tapi mengecil. Ya, nadanya pelan gitu ya. Nah, itu tuh. Ya, itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Alla yarfa' sautahu zaidan ala qadril haja. Jadi, kaidah pertama adalah suaranya kecil, suaranya lembut, ya, tidak keras. Wala yakhfadu khafdan la yahsil ma'ahu. Subhanallah, kamalul faidah. Tetapi juga ketika kita berbicara, baik itu di dalam majelis ataupun ketika kita berbicara dengan orang lain, maka suara kita jangan terlalu kecil. Atau ketika kita bertanya, ya, saya pernah tuh bertemu dengan ibu-ibu jamaah bertanya ke saya, ya, sudah pakai mic memang volumenya kecil. Saya bilang, silahkan perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya. Aduh ya Allah, saya udah gini tetap aja nggak bisa. Masya Allah, yaudah saya minta ke sebelahnya, coba dengarkan gitu ya, karena beliau duduknya jauh, coba dengarkan nanti sampaikan ke saya. Akhirnya alhamdulillah sebelahnya mau tuh mendengarkan, sampaikan ke saya. Alhamdulillah beliau perwakilan menyampaikan. Jadi ibu-ibu kalau kita mau bertanya tentang sesuatu, pakailah suara yang tidak terlalu rendah. Kenapa? Agar guru kita bisa mendengar dengan jelas. Khawatir nanti salah tangkap. Ya, nanyanya permasalahan A yang didengar oleh guru adalah permasalahan B. Kalau pertanyaannya saja salah dipahami, maka jawabannya juga akan keliru. Kan gitu ya? Atau misalnya kita kepada anak kita. Ya, ketika kita berbicara dengan anak kita, maka berbicaralah tidak terlalu rendah, tidak terlalu sampai anak kita tuh nggak dengar. Nak, sholat, gitu ya. Misal anak kita nggak dengar, ya. Tapi kita berbicara tegas, ya. Nak, sholat nak. Nah, bukan yang terlalu kecil, bukan yang terlalu besar, sedang. Ya.
Dan itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tegas bukan berarti galak, ya, tapi tegas itu tanda bahwa penekanan kita meminta kepada anak kita untuk tidak menyepelekan salat. Ya, baik. Diriwayatkan oleh Al-Khatib di dalam kitab beliau Al-Jami', ya, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala menyukai suara yang khafid, suara yang lemah lembut. Dan Allah Subhanahu wa taala membenci suara yang keras. Ya, jadi dalil teman-teman bahwa kalau kita pengen dicintai oleh Allah, kan innallaha yuhib. Ya. Kalau kita pengen kita dicintai oleh Allah, maka belajarlah untuk bersuara yang tidak keras. Ya. Jadi amal solih yang bisa kita lakukan di dunia ini untuk mendapatkan cintanya Allah adalah berkata-katalah dengan lembut. Berarti ketika suara kita keras, kebiasaan kita volumenya keras, kemudian kita belajar soft spoken namanya ya tadi ya. Dengan niat kita pengen mendapatkan cintanya Allah, maka dari kita belajar sampai kita mengamalkan kita dapat pahalanya. Masya Allah, ya udah dapat pahala di sisi Allah, semakin dicintai suami, ya gitu kan, semakin disayangi oleh anak-anak. Nah, saniki ibu kok lembut, gitu ya, Masya Allah. Anak-anak seneng suara kita keras atau lembut? Hah? Coba tanya, Mbak, namanya siapa? Tuh dipanggil. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Hayara? Mbak, suka Umi berbicara suaranya keras atau suka Umi kalau berbicara lembut? Tahu keras enggak? Keras tuh. Oh, maunya lembut. Subhanallah. Lihat ya jamaah. Terima kasih jawabannya. Lihat. Anak sekecil ini jujur. Nggak suka kalau kita berbicara keras. Sukanya yang apa katanya tadi? Lembut. Masya Allah. Dan kita sebagai seorang ibu ya, saya pernah tuh mencontohkan ya, suara pertama lembut. Mas, ya ke anak laki-laki saya, mandi. Dah. Kok yo masih terus saja mainan. Udah mulai naik lagi. Mas, mandi. Kok enggak ini ya? Ya udah. Tak kasih 5 menit lagi mandi. Saya elus punggungnya mandi. 5 menit lagi mandi gitu ya. Betul. Dengan begitu ya dia balik udah ya. Ternyata komunikasi juga butuh ilmu ibu-ibu. Betul. Jadi daripada kita bengah-bengah gitu, bungok-bungok, mandi capek. Ya. Anak laki-laki itu dikelus punggungnya terus kita kasih waktu 5 menit lagi mandi. Udah mandi dia. Subhanallah. Saya bilang subhanallah, semua itu butuh ilmu. Ya, untuk berbicara dengan laki-laki saja itu butuh ilmu. Ya, kita nggak bisa teriak-teriak, ternyata manjur juga, gitu ya. Masya Allah, Allahumma barik. Baik. Kemudian berarti tadi ya amalan yang Allah cintai adalah suara yang lembut. Berarti kalau kita pengen dicintai oleh Allah, maka yuk kita bersuara yang lembut. Qala Abu Utsman Muhammad ibnu Syafi'i rahimahullahu taala, nama beliau adalah Muhammad ibnu Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas al-Mutlabi yukna Aba Utsman sami'a Sufyan bin Uyainah wa abahu wali bil jazira wa a'maliha tufiya bil jazira ba'da sana 240. Ya, di sini ada namanya Abu Utsman Muhammad bin Syafi'i, tapi bukan Imam Syafi'i. Walaupun nama beliau ada miripnya Muhammad bin Idris, ya, tapi ini yang dimaksud di sini bukan Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Syafi'i kunyah beliau bukan Abu Utsman, tetapi Abu Abdullah. Ya. Jadi yang dimaksud di sini Muhammad itu bukan Imam Syafi'i. Taib. Ma sami'tu abi yunadiru ilayya qad farafa'a sautahu. Subhanallah. Apa katanya? Tidaklah aku mendengar ayahku ya berdebat, yunadir maksudnya berdebat denganku, ya ada sesuatu yang berbeda pendapat dengan ayahnya, subhanallah. Dan tidak pernah ayahnya itu suaranya keras gitu. Biasanya teman-teman, kalau ada perbedaan pendapat antara seorang ayah dengan anak laki-laki itu biasanya suaranya keras atau tetap volumenya sedang.
keras, ya. Padahal yang dianjurkan adalah suaranya nggak keras. Ya, maka dari itu subhanallah, yang namanya mendidik anak itu butuh ilmu. Dan mendidik anak, ya, yang kemarin saya pelajari dengan Ustadz Abdul Khaliq hafizahullah taala, kata beliau, yang namanya mendidik anak itu ada 3 metode. Kita mendidik anak dengan lisan kita, atau mendidik anak dengan tangan kita, atau mendidik anak dengan hati kita. Dan yang paling baik di antara ketiganya adalah mendidik anak-anak kita dengan hati. Ya. Kenapa? Karena setiap anak itu pasti punya fitrah-fitrah baik yang Allah titipkan kepada mereka. Ya, apalagi kalau anak tersebut kondisinya sudah masuk usia balik. Usia balik berarti usia pemuda, ya, pemudi. Anak-anak usia balik itu biasanya nggak mau didebat, maunya benar semua, gitu ya. Maka daripada kita mendebat anak-anak kita, apalagi anak kita laki-laki, dan fitrahnya laki-laki itu nggak suka didebat, ibu-ibu. Jadi kalau panjenengan debat suami, pasti kita kalah, pasti. Ya, kita itu punya modal. Nih tak kasih tahu. Ya, jangan pernah mendebat suami kita, tapi keluarkanlah air mata kepada suami kita. Iya. Laki-laki itu ndak bisa lihat air mata perempuan dan mendengar suara yang lembut dari perempuan. Mesti. Lek ngerengek-rengek suaranya lembut, mau nggak mau kalah tuh suami. Kalah tuh laki-laki. Tapi kalau perempuannya ini hobinya mendebat, hobinya nggak mau kalah, ya mesti nanti ribut. Udah itu kaidah. Ya. Jadi kalau pengen disayang suami, ya boleh menumpahkan air mata gitu ya. Tapi jangan air mata buaya. Dan ya rengek-rengek suaranya lebih lembut. Insya Allah apa yang diminta, insya Allah Allah gerakan hati suami kita untuk memberi. Gitu ya. Mau tak jadikan PR apa mboten? Ya. Jadi subhanallah, tipsnya begitu ya. Termasuk tadi mendidik anak. Lihat bagaimana ya Abu Utsman, beliau mendapatkan teladan dari sosok ayah yang ketika ayah beliau mendidik beliau tidak pernah mengeraskan suara. Masya Allah. Tapi subhanallah ya ibu-ibu, coba deh kita lihat ya dalam dunia pendidikan itu, pengasuhan. Kita nih ibu ya, yang maaf kata ya, kita kadang suaranya sudah keras ya, cepet bicara gitu ya, misal dalam artian ngomel-ngomel ya, misal dengan suami kita yang jarang berbicara, lebih ditakuti mana sama anak kita? Lebih disegani mana sama anak kita? Suami, ayahnya. Kenapa Mbak Tias? Begitu kan? Ada nggak di antara putra-putri panjenengan yang anaknya lebih takut, lebih segan, bukan lebih takut, lebih segan ke ibunya daripada ayahnya? Jarang ya. Kayaknya tuh sekalinya suami kita berbicara, dek gitu ya, anak kita, bapak udah berbicara, ini artinya ibu udah berbicara biasa gitu ya. Ya, suara keras ngomel-ngomel biasa. Bahkan kadang anak itu bingung, ini ibu tuh lagi marah apa enggak gitu ya. Karena marah dan enggaknya tuh sama aja suaranya. Ya. Maka dari itu teman-teman, Masya Allah ya, ketika suami-suami kita, para ayah ya sebagai pendidik ya generasi, mereka itu punya izzah di depan anak-anak mereka, jarang berbicara, sedikit berbicara, sekalinya berbicara disegani oleh anak-anak, itu subhanallah bagus. Ya. Tetapi ketika satu rumah itu terbalik perannya, ibunya yang jarang berbicara, diam aja. Ayahnya yang ngomel-ngomel gitu ya, yang suaranya keras, itu musibah. Ya. Karena berarti bukan lagi fitrah yang bagus. Ayah itu di dalam Al-Quran, coba deh kita lihat, pengasuhan itu ada sosok ayah di dalam Al-Quran. Ada Nabi Ibrahim ketika berbicara dengan Nabi Ismail, ada Luqman ketika berbicara dengan putranya, ada Nabi Ya'qub ketika berbicara dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Maka coba kita lihat dari dialog mereka, ketika mereka menasehati putra-putra mereka, mereka akan menasehati dengan cara yang baik. Jadi seorang ayah, seorang pemimpin keluarga, di antara tugasnya adalah memberikan wejangan untuk anak istrinya. Dah, bicaranya sedikit aja. Kapan perlu bicara? Kalau mau menasehati anak istri. Sudah. Kalau ibu-ibu kan apa-apa terus saja bicara ya. Ya. Tapi kalau seorang laki-laki, seorang suami, berbicaralah untuk menasehati. Baik. Sama ya, dulu juga saya kalau pas dipanggil oleh
ayah rahimahullah taala, oleh abi itu udah aduh ini ada apa ini ya, ada masalah ini gitu ya. Ya, jadi kita rada segan gitu ya. Baik. Qala al-Baihaqi arada wallahu alam faqa'adatuhu. Ya, jadi maksud di sini adalah di luar kebiasaan. Wal aula, dan yang lebih afdal an la yujawizu sautu majlisah. Oke. Baik. Dan yang paling afdal adalah tidak melebih-lebihkan atau kita tidak berbicara di luar batas ya suara yang ada di majelis. Dan kita pun tidak boleh yaksur itu adalah memendekkan, arti kata sebenarnya dari kata qassara itu memendekkan. Tapi yang dimaksud di sini adalah mengecilkan suara ya dibandingkan dengan suara hadirin yang ada, ya para jamaah yang ada. Apabila ada pengecualian, apabila di antara para hadirin man hadara fihim saqilus sama', kalau ada di antara hadirin yang mungkin nuwun sewu pendengarannya sudah terganggu, misalnya karena faktor U atau faktor U, ya faktor usia. Ya, maka boleh kita mengeraskan sedikit suara bi'uluwi sautu. Ya, sedikit mengeraskan suara untuk apa? Agar bisa didengar oleh jamaah. Ya. Jadi kalau ada guru suaranya sedikit keras, itu bukan berarti nggak sayang, bukan. Tetapi agar apa yang disampaikan bisa didengar oleh para jamaah. Ya, kalau suaranya terlalu kecil, jamaahnya pada ngantuk nggak? Apalagi Masya Allah jamaahnya udah usianya di atas 60 tahun gitu ya. Ya saya pernah tuh Masya Allah Allahumma barik bertemu dengan jadi hadir dalam majlisnya Ustadz Hanan ya ba'do maghrib di sebuah masjid. Masya Allah Allahumma barik, di situ banyak lansia Masya Allah. Terus Ustadz Hanan suaranya sudah Masya Allah, sudah gimana suara Ustadz Hanan tuh lembut atau sedang gitu ya. Oh lembut ya. Wah itu tuh Masya Allah Allahumma barik ya. Ada sekitar 5 mbah-mbah gitu ya, 5 orang tua lansia itu Masya Allah di majlis Ustadz Hanan tuh tidur semua gitu ya. Ya Masya Allah. Dan itu saya lihat tuh Masya Allah nikmat banget tidur. Ya Masya Allah. Jadi ternyata Allah kasih ya Masya Allah kenikmatan tidur di mana? Di majlis ilmu. Masya Allah. Saya bilang Masya Allah ya. Jadi ibu-ibu kalau dikasih tidur di dalam majlis ilmu itu nikmat. Tidurnya hanya seret gitu ya. Terus bangun-bangun loh kok udah selesai semua gitu ya. Udah bubar majelisnya gitu. Masya Allah itu nikmat ya. Jadi sekarang kalau ada yang tidur nggak usah dibangunin, udah biarin. Ya. Itu nikmat itu Masya Allah. Baik. Kemudian teman-teman, faqad ruya fi fadilah ya. Monggo Ustaz lanjutkan. Faqad ruya fi fadilati dzalika hadithun wa la yasudul kalama sardan bal yurattiluhu wa yurattibuhu wa yatamahhalu fihi liyufakkiru fihi huwa wasali'u. Hasbuk. Teman-teman, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, kaidah dalam berbicara, baik untuk ya berbicara dalam menyampaikan materi ataupun ketika kita berbicara dengan orang lain, maka berbicaralah dengan keadaan tidak terlalu cepat ya, tapi dia yumahil pelan-pelan, dia berbicaranya pelan-pelan, jelas, berurutan. Masya Allah, ini kaidah dalam berbicara. Mungkin kalau pelajaran public speaking gitu ya, itu tuh ada kaidah berbicara tidak cepat-cepat gitu ya, pelan, jelas, berurutan. Nah, agar apa? Agar bisa dicerna bagi yang mendengarnya. Masya Allah. Teman-teman lebih enak mendengarkan orang berbicara atau berbicara pelan tapi jelas. Pelan tapi jelas. Berarti kalau kita berbicara baik ketika kita menyampaikan materi untuk mengajar ataupun ketika kita menyampaikan jawaban dari guru kita, sampaikanlah dengan pelan dan jelas ya. Jadi ketika kita bertanya, ya Ustazah saya mau tanya gitu ya, sampaikan dengan jelas ya, nama saya Bu Fulana dari Godean mau bertanya. 1. Ibu-ibu kan kalau pertanyaan 1 berarti ada 2 biasanya ya. 1 saya mau bertanya Ustazah, jadi biasanya ibu gitu. Jadi saya itu kan biasanya gitu.
Itu kan pertanyaan khas ibu-ibu. Ya, diawali curhat dulu. Ya, jadi walaupun itu bahasanya curhat, tapi berbicaralah dengan jelas. Ya, jangan kita walaupun itu curhat, jangan kita cepat-cepat. Ya, kenapa? Untuk memudahkan guru mencerna apa yang ditanyakan. Kalau kita berbicaranya cepat, tidak beraturan, lempar sana, lempar sini, ya, maka guru pun sulit untuk memahaminya. Ini tuh maksudnya pertanyaannya apa? Saya pernah menemukan jamaah satu dalam majlis taklim itu nanya, Bu, Masya Allah, Allahumma barik, 15 menit pertanyaannya. Dari pertanyaan belum selesai. Waktu itu saya diem aja, saya dengarkan. Beliau panjang kali lebar, muter-muter ya. Saya nggak sampai hati karena beliau usianya sudah nggak lagi muda. Ya, moderatornya yang bilang, jadi Bu, pertanyaannya nopo? Gitu ya. Saya bilang, alhamdulillah, Allah gerakan moderator untuk bertanya lebih jelas kepada penanya. Ya, jadi gitu. Kalau kita mau bertanya, tanyalah yang jelas. Ya, ndak usah muter sampai 15 menit, gitu ya. Belum ada pertanyaan. Ya, siapkan pertanyaan yang jelas dan sampaikan dengan pelan serta berurutan. Sama, ketika kita menyampaikan materi, sampaikan dengan jelas, berurutan, dan tidak terlalu cepat. Ya, baik. Lanjut Ustazah, monggo. Waqad ruya anna kalama Rasulillahi sallallahu Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. kana faslan yafhamuhu man sami'ahu wa annahu kana idza takallama bi kalimatin a'adaha salatan litufhama anhu wa idza faragha min mas'alatin aw fasrin sakata qalilan hatta yatakallama man fi nafsihi kalamun alaihi. Masyaallah. Lianna sanadkuru insyaallah ta'ala annahu la yuqta'u 'ala al-'alimi kalamuhu. Fa idza lam yaskut hadhihi sakata rubbama faqatil fa'idah. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakillahu khair. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, kita akan belajar bagaimana karakter Rasulullah SAW ketika berbicara. Ya, ini kan dijelaskan. Gimana sih Rasulullah kalau berbicara? Yang pertama, beliau itu kalau berbicara suaranya jelas. Suaranya Rasulullah kalau berbicara itu jelas. Tidak tergesa-gesa. Ya, jadi Rasulullah kalau berbicara itu pelan, jelas, dan mudah dipahami. Yang pertama dulu, jelas. Beliau jelas yang pertama. Yang kedua, tidak tergesa-gesa. Yang ketiga, mudah dipahami. Jadi kalau kita berbicara ya Bu, ya kita lihat-lihat audien. Kalau audiennya itu orang-orang awam, orang-orang desa, ya ndak usah kita bilang. Jadi definisi takwa secara etimologi misalnya, atau definisi takwa secara terminologi misalnya, maka orang-orang awam akan mencerna, apa logi-logi apa ya biologi gitu ya. Bingung apa definisi secara terminologi gitu ya, atau secara apa? Etimologi. Nah, itu saja bingung ya bagaimana ibu-ibu yang mencerna. Sudah katakan secara bahasa dan secara istilahan. Ya, hindari kalimat-kalimat yang jelimet gitu ya. Walaupun itu sekelas profesor, ya Anda bisa berbicara ya dengan bahasa-bahasa ilmiah ketika audiennya adalah para mahasiswa, para mahasiswi, boleh silakan. Tapi kalau audiennya para petani, ya orang-orang yang datang pakai sepeda ontel gitu ya. Terus kita berbicara dengan bahasa yang tinggi, maaf itu kurang pas gitu ya. Jadi berbicaralah sesuai dengan siapa yang kita ajak berbicara. Itu penting tuh. Di kaidah berbicara itu seperti Rasulullah, mudah dipahami. Ketika Rasulullah berbicara dengan anak kecil, Rasulullah gunakan bahasa yang dimengerti oleh anak kecil. Ketika Rasulullah SAW berbicara dengan orang yang lebih dewasa, lebih tua, lebih sepuh, lebih punya jabatan di masanya, maka Rasulullah SAW pun berbicara dengan tegas, ya, dengan pemimpin kaum beda bahasanya. Dan ketika Rasulullah SAW berbicara dengan para istri-istri beliau, itu juga beda. Ketika beliau berbicara dengan para sahabat-sahabat beliau, itu juga berbeda. Yang jelas kaidahnya adalah mudah dipahami.
Yang keberapa itu? Yang ketiga. Jadi yang pertama adalah jelas, yang kedua apa tadi? Tidak tergesa-gesa, dan yang ketiga adalah mudah dipahami. Kemudian beliau Rasulullah SAW ya, ketika berbicara beliau tidak meninggikan suara tanpa kebutuhan. Jadi Rasulullah tuh nggak pernah neriak-neriakin sahabat, masya Allah ya radhiyallahu anhum jami'an. Bahkan di kisah ketika orang Badui ya buang air kecil di masjid, ya itu pun Rasulullah nggak teriak-teriak. Bagaimana Rasulullah menjelaskan kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, ya biarkan orang Badui ini selesai dulu buang air kecilnya, biarkan orang Badui ini menyelesaikan hajatnya, baru kemudian tolong ambilkan air dan siram ya bekas buang atau bekas najis dari orang Badui ini. Udah selesai. Ya subhanallah. Walaupun waktu itu ada sahabat yang teriak-teriak, tapi Rasulullah tidak teriak-teriak. Masya Allah. Dan inilah subhanallah teladan bagi kita semuanya. Yang kelima, ya bagaimana karakter Rasulullah SAW dalam berbicara, teman-teman. Yang kelima adalah lembut. Nah, itu Rasulullah SAW itu kalau berbicara itu lembut. Kenapa? Karena beliau mengatakan tidaklah kelembutan itu kecuali akan menghasilkan kebaikan. Masya Allah. Jadi kelembutan itu akan ada kebaikan di dalamnya. Masya Allah. Kemudian di antara karakter beliau dalam berbicara tidak memotong pembicaraan. Masya Allah. Jadi Rasulullah tuh teladan bagi kita semuanya lah teman-teman. Ya sampai pernah tuh suatu hari ada orang Badui ya narik sorban atau narik rida. Rida itu selendang. Ya selendang Rasulullah SAW. Sampai waktu itu para sahabat tuh gemes gitu loh. Itu kan Rasulullah, kenapa kamu tarik? Gitu ya. Tapi Rasulullah mengatakan, udah biarin aja, dia orang Badui, belum tahu ilmunya gitu ya. Ada apa? Orang Badui bilang, ya Rasulullah, aku mau harta yang ada pada dirimu, minta uang. Kasih sama Rasulullah. Orang Badui itu nggak puas, minta lagi, dikasih lagi sama Rasulullah. Ya. Sudah dikasih, minta lagi, dikasih lagi sama Rasulullah. Sampai akhirnya ketika orang Badui ini bilang, ya Rasulullah aku mau lagi. Sudah, saya udah gak punya apa-apa, kata Rasulullah, udah tak kasih semua gitu ya. Subhanallah. Ketika Rasulullah mendidik dengan hati, maka akhirnya endingnya orang Badui ini mencintai Rasulullah SAW. Masya Allah. Jadi kayaknya kita perlu belajar ya ibu-ibu, bagaimana karakter Rasulullah SAW dalam berbicara. Jadi gak pernah Rasulullah itu kasar dalam berbicara, gak pernah. Ya, beliau senantiasa lembut dalam berbicara. Subhanallah. Yang keberapa? Sekarang yang ketujuh. Ya, beliau ketika berbicara maka beliau gunakan kata-kata yang tidak kotor. Beliau menjauhi kata-kata yang kotor, kata-kata yang keji. Karena apa yang kita keluarkan dari lisan kita, teman-teman, itu cerminan hati kita. Kalau ada orang yang suka berbicaranya kotor, ya maaf kata, ya misalnya berbicara apa kotor itu misalnya, hewan-hewan ya berkaki 4 ya di kebun binatang dikeluarkan semua misalnya, atau misalnya apa bullying gitu ya, nyinyir, ya itu kan kata-kata kasar. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya hatinya belum bersih. Ya, cerminan hati seseorang itu bisa dilihat dari kalimat yang dikeluarkan dari lisannya. Maka sungguh Rasulullah SAW menjadi teladan bagi kita semuanya. Tidak ada satupun riwayat yang keluar dari baginda Rasulullah SAW yang menunjukkan beliau berbicara sesuatu yang kotor. Gak ada. Bahkan beliau itu sekesal-kesalnya beliau, subhanallah ya, Rasulullah itu sekesal-kesalnya beliau diusir dari Taif oleh penduduk Taif, dikata-katai Rasulullah SAW, ya, diteriaki oleh anak-anak kecil Taif dengan perkataan bahwa Rasulullah adalah orang gila, ya. Maka apakah Rasulullah membalas? Subhanallah, tidak. Sampai akhirnya yang kesel siapa? Malaikat penjaga gunung, ya. Karena nggak tega lihat Rasulullah dilempari batu, ya, dikata-katai ada orang gila. Rasulullah nggak membahas. Yang kesal siapa tadi? Malaikat penjaga gunung. Sampai malaikat penjaga gunung berkata kepada Rasulullah SAW, ya, apakah engkau mau, wahai Rasulullah, aku timpakan itu penduduk Taif dengan gunung, maksudnya aku jatuhkan gunung ini ke penduduk Taif? Apa jawaban Rasulullah SAW? Subhanallah, jangan gitu ya. Nggak usah, nggak perlu, kata beliau gitu ya. Nggak penting, nggak perlu gitu ya. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, udah didolimi, berdoa lagi. Berdoanya yang baik atau buruk? Baik.
Apakah beliau berdoa, ya Allah, udah nggak usah malaikat, nggak usah kamu nggak usah deh gunung ditimpakan ke mereka, tapi aku berdoa kepada Allah semoga penduduk Taif diberikan adab yang lebih pedih. Itu kan enggak? Ya. Apa kata Rasulullah? Semoga ada di antara penduduk Taif gitu ya, yang kelak suatu hari kelak beriman kepada Allah. Subhanallah, merinding loh ibu-ibu. Saya tuh kalau setiap kali mengantar jamaah umroh ya ke Taif gitu ya, terus naik kereta gantung ya namanya itu ya. Naik kereta gantung, terus berbicara dengan para jamaah, saya bilang subhanallah, Rasulullah tuh dulu tuh di sini tuh pernah ditolak loh dakwahnya, gitu ya. Sampai akhirnya masya Allah sekarang Taif itu menjadi kota yang dirindukan oleh banyak jamaah umrah, ya enggak? Untuk apa? Ya untuk melihat buah-buahan yang luar biasa, macam-macam warnanya itu di Taif. Masya Allah. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan untuk kita semua yang hadir berkunjung ke Taif. Ya, amin. Jadi ingat nanti ya kalau pas ke Taif, oh di sini toh dulu Rasulullah itu ditolak dakwahnya, tapi beliau tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar. Beliau justru mendoakan penduduk Taif agar di antara mereka ya kelak akan ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, dan doanya Rasulullah diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Baik. Kemudian di antara karakter Rasulullah dalam berbicara, teman-teman, beliau itu fokus dalam mendengar, menjadi pendengar yang baik. Masya Allah, masya Allah. Menjadi pendengar yang baik, nggak disambi-sambi sama beliau. Ya, zaman sekarang kalau lagi berbicara ada nggak yang nyambi sambil nyekrol HP? Banyak, banyak ya. Maka berbicaralah dengan fokus. Ya, kalau ada lawan bicara kita yang berbicara, dengarkan dengan baik. Oh begitu. Oh ya, kalau dia lama berbicara, sebentar saya izin minum dulu boleh? Ya itu boleh. Ya. Jadi ibu-ibu teman-teman, menjadi pendengar yang baik juga butuh ilmu. Ada loh ilmunya. Ya ilmunya tuh ada. Biasanya ya kita semuanya itu kadang nggak sabar kalau mendengar orang yang sedang berbicara. Pengennya cepet. Ya, cepat apa? Cepat wes kata Mbak Tias. Cepat rampung gitu ya. Tapi ternyata subhanallah ada ilmu bagaimana cara mendengar yang baik. Dan itu ada ilmunya itu masya Allah. Ya boleh kita pelajari. Jadi banyak ternyata ya ilmu yang harus kita pelajari tadi. Belajar soft spoken. Terus apa lagi tadi? Menjadi pendengar yang baik. Berbicara dengan tidak cepat, ya berbicara tenang, menyampaikan dengan jelas, kan gitu ya. Nah inilah karakter yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian as-sabi', Ustazah, monggo. As-sabi'u an yasuna majlisahu 'anil laghwi fa innal ghadaba tahtal laghwi wa 'an raf'il aswati wa ikhtilafi jihadil bahthi. Kana Rabi'u kana Syafi'i idza nazarahu insanun fi mas'alatin فغدا إلى غيرها يقول نفرغ من هذه المسألة ثم نسير إلى ما نريد ويتلطف في دفع ذلك في مبادئه قبل انتشاره وثوارن النفوس ويذكر الحاضرين بما جاء في كراهية الممارة لا سيما بعد ظهور الحق وأن مقصود الاجتماع ظهور الحق وصفاء القلوب وطلب الفائدة وأنه لا يليق بأهل العلم تعاطي المنافسة والشحناء لأنها سبب العداوة والبغضاء بل يجب أن يكون الاجتماع ومقصوده خالصا لله تعالى ليثمر الفائدة في الدنيا والسعادة في الآخرة ويتذكر قوله ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون فإن ذلك مفهم أن إرادة إبطال الحق أو تحقيق الباطل صفة إجرام فليحذر منه. Barakallahu fiik, jazakillahu khair. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, di sini dijelaskan oleh muallif kitab bahwa sesungguhnya ketika kita berada di dalam majlis ilmu,
maka jauhilah yang namanya perdebatan, pertikaian, ya. Kenapa? Karena orang yang menjauhi perdebatan, pertikaian dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka akan dibangunkan rumah di dalam surga. Subhanallah, di pinggiran surga. Ya, ada jaminan begitu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berada dalam majlis ilmu, teman-teman, sebisa mungkin jauhilah yang namanya perdebatan. Kalaupun itu misalnya kita sedang membahas materi di mana di situ ada perbedaan pendapat ulama, maka selazimnya sebagai seorang guru menjelaskan tentang adanya perbedaan pendapat ulama dalam masalah-masalah ijtihadi, ya. Dan biarkan para hadirin atau orang-orang yang mendengarkan untuk memilih mana yang akan dipilih. Contoh. Seorang guru membahas tentang kunut di waktu sholat subuh, misalnya. Maka kita berusaha menjelaskan bahwa ada ulama yang berpendapat sholat subuh itu pakai kunut. Ada juga yang berpendapat sholat subuh tidak pakai kunut, ya. Maka kita tidak perlu membesar-besarkan adanya perbedaan pendapat dalam masalah fikih, dan kita tidak boleh memaksa para hadirin untuk memilih sebagaimana apa yang kita pilih. Biarkan mereka memilih apa yang menjadi keyakinannya. Karena setiap masalah yang ada perdebatan di dalamnya, masalah-masalah ijtihadi, ketika ada kesalahan di dalam mengambil masalah ijtihadi, maka ulama mendapatkan pahala 1. Ya, jadi ini penting nih, kaidah dalam memahami masalah fikih, ya. Atau misalnya ya masalah niqab, ya niqab juga sama, adanya perbedaan pendapat para ulama, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Maka tidak perlu juga kita memaksa saudari-saudari kita untuk mengikuti apa yang kita yakini. Terserah, silahkan. Yang terpenting teman-teman, kita mengamalkan apa yang kita yakini. Kalau seandainya kita meyakini bahwa niqab itu, ya cadar itu adalah bagian dari sunnah, berarti ketika tidak memakai, ya tidak berdosa. Ya ketika memakai dapat pahala. Saudari kita meyakini bahwa niqab atau cadar itu wajib, berarti konsekuensinya ketika dia tidak memakai cadar, dia berdosa. Gitu kan ya? Jadi tidak boleh memaksa setiap apa yang ada perdebatan atau perbedaan pendapat di dalam sebuah masalah, gitu ya. Nah, perdebatan itu kapan sih dibutuhkan? Ya, liyudhirul haq. Liyudhirul haq itu di sini dijelaskan, liyudhirul haq itu untuk menampakkan kebenaran. Nah, ini baru boleh. Ya, jadi perdebatan, ya, mujadalah, debat itu kapan dibolehkan untuk menegakkan kebenaran. Dan ada kaidah-kaidah sendiri teman-teman yang perlu diingat ketika harus berdebat. Ya, yang pertama tadi kaidahnya adalah untuk menegakkan kebenaran. Ya, itu benar-benar harus jelas apa faidahnya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang debat tapi debat kusir. Nah, itu nggak boleh. Debat kusir tuh ya berdebat aja, ya niatnya menang-menangan. Pokoknya pendapat tuh harus menang. Nah, itu debat kusir. Kalau debat yang diperbolehkan sebagaimana pernah ya dilakukan oleh para ulama sekelas Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Imam Malik rahimahumullahu taala, mereka ketika berdebat dengan orang-orang ateis itu orang-orang yang enggak beragama, maka beliau berdebat untuk menunjukkan kebenaran yang ada di dalam agama Islam. Ya, itu ya yang pertama. Yang kedua, ketika kita harus berdebat, maka luruskan niat kita. Luruskan niat kita. Untuk apa? Ya untuk mencari kebenaran, bukan untuk dipuji-puji oleh orang lain. Bukan untuk agar dapat menang-menangan, tidak. Tetapi luruskan niat untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ketika berdebat, maka dahulukan dalil dari Al-Quran dan Sunnah daripada logika. Kecuali teman-teman, kalau yang kita ajak debat itu adalah orang-orang yang nggak beragama, maka boleh menggunakan akal. Tapi kalau yang kita ajak debat adalah orang-orang beriman, maka dahulukan dulu nas-nas yang ada, hadis-hadis dikeluarkan.
Ya kalau yang kita hadapi orang-orang yang nggak punya agama, ya sudah baru kita pakai akal. Dan itu yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah, yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Ketika bertemu dengan orang-orang ateis, maka mereka pun berbicara dengan menggunakan akal. Kenapa? Karena kalau berbicara dengan Al-Quran, dengan hadis, mereka nggak paham. Ya, maka gunakan dengan logika. Dan sesuatu yang keluar dengan logika juga tidak bertentangan dengan syariat. Ini penting nih kaidah. Jadi kalau berdebat, kalau sampai menggunakan logika, tidak boleh logika itu bertentangan dengan syariat. Ya. Baik. Kemudian berdebatlah dengan kepala dingin. Bukan yang emosi gitu. Enggak. Bukan yang keras, bukan, tapi berdebatlah dengan kepala dingin. Selanjutnya, jikalau kebenaran itu sudah ditampakkan, maka kita mengikutinya. Jikalau di dalam perdebatan ini kebenaran sudah nampak, maksudnya lawan bicara kita misalnya sudah mengeluarkan hadis atau dalil dari Al-Quran. Oh iya, yang benar itu, ya sudah, kita ikuti. Nah itu tuh adab dalam berdebat. Ya, jangan sampai dalil sudah diberitahukan kepada kita, tapi kita ngeyel. Ya, contoh, misal, contoh. Waktu itu saya pernah ditanya oleh seseorang, Ustazah, apa hukumnya bepergian tanpa mahram, wanita sendirian bepergian? Terus saya jawab, saya menjawab dengan apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah? Saya bilang ke ibunya, la tusafirul mar'i illa wa ma'ahadu mahram. Tidaklah seorang perempuan itu safar jauh, bepergian jauh kecuali harus pakai mahram. Saya sudah jelaskan. Terus ibu ini bilang lagi ke saya, tapi kan Ustazah sekarang zaman sudah aman, katanya gitu. Sekarang itu kan bukan lagi seperti dulu, katanya gitu ya. Saya bilang, Bu, nun sewu, saya sudah menyampaikan hujah saya. Rasulullah melarang kita bepergian sebagai seorang wanita jauh ke luar kota ataupun ke luar negeri sendirian. Ya, kita nggak pernah tahu. Akhirnya saya bilang ini, kita nggak pernah tahu. Kan sudah saya sampaikan hadis tuh, tapi ibu ini kok nggak terima. Saya bilang, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di perjalanan. Coba ibu bisa bayangkan ya, kalau ibu sendirian naik bis, ya, naik kereta, naik pesawat, tiba-tiba terjadi turbulensi turbulensi di pesawat, atau terjadi misalnya bisnya itu naik ke sebuah tanjakan melorot, gitu ya. Apa yang ibu ucapkan? Apa yang ibu lakukan ketika kondisi-kondisi darurat? Ya saya teriak-teriak, minta tolong. Nah, itu dia. Ya, hikmah kenapa kita harus pakai mahram? Kenapa Rasulullah SAW itu menyebutkan ditemani ketika seorang perempuan bepergian? Di antara hikmahnya untuk bisa menjaga perempuan ini. Jadi laki-laki ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga kaum wanita. Dan sebenarnya ketika Rasulullah SAW menjelaskan tidaklah kalian bepergian kecuali bersama mahram, itu untuk memuliakan kita sebagai seorang wanita. Gitu ya. Jadi kalau ibu ada yang mendebat, kita tanya sesuatu tapi kita sudah jelaskan nih, hadis sudah kita keluarkan, Al-Quran sudah kita keluarkan, tapi ternyata dia yang ngeyel, ngeles, ya sudah, ya itu bukan tanggung jawab kita. Ya sudah Bu, saya sudah jelaskan, monggo, jika jenengan terima alhamdulillah, jika tidak juga nggak apa-apa. Dan nggak usah juga kita sampai ke rumah kita uring-uringan ke suami, kenapa Bu kok habis kajian marah-marah gitu ya. Oh itu loh Beb, tadi tuh ketemu sama bestiku nanya tapi kok ngeles-ngeles. Udah, nggak usah dibahas ya. Berarti apa? Berarti perempuan ini belum mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu nggih ibu-ibu, jazakunallahu khair atas kehadirannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita wanita-wanita yang salihah, wanita-wanita yang menerima apa-apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis yang sahih. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kehidupan kita, dan semoga Allah mengangkat derajat-derajat kita di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.